kembali dengan saya Ethan dan teman saya Christ. Nah, di Excellent Kids kali ini kita mempunyai banyak sekali kegiatan seperti ayat hafalan, praise and worship, dan cerita firman Tuhan. Dan sekarang teman-teman kita akan menghafalkan ayat hafalan yang terdapat pada Ulangan 31 ayat 6. Mari kita saksikan yang berikut ini. Sekarang kita akan praise and worship. Dan mari kita saksikan yang satu ini. Hai teman-teman, apa kabarmu hari ini? Baik dan bahagia. Aku harap kalian semua baik dan bahagia karena kita punya Tuhan Yesus. Yuk sama-sama nyanyi. Hey teman, kabarmu apa? Hey teman, apa kabarmu? Hey teman,
satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau satu-satunya juru selamat dalam hidup kami.
firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati supaya firman yang didengar ada di hati kami, di doa kami di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nabi Elisa yang unik. Sesaat sebelum Nabi Elia diangkat oleh Tuhan hidup-hidup dengan menggunakan kereta berapi, Nabi Elia telah mengangkat Nabi Elisa untuk meneruskan pelayanannya. Pada saat itu di Israel banyak sekali nabi palsu. Teman-teman, apakah kamu tahu apa tugas seorang nabi? Seorang nabi adalah orang yang menyampaikan pesan dari Tuhan. Pada zaman itu, Tuhan banyak berbicara melalui nabi-nabinya. Seorang nabi akan menghasilkan nubuat. Nubuat itulah firman Tuhan yang disampaikan kepada nabinya. Sesudah Nabi Elia diangkat hidup-hidup, Nabi Elisa pun mulai meneruskan pelayanan Nabi Elia. Tapi ternyata tidak mudah. Tidak mudah untuk melanjutkan pelayanan baru yang dipercayakan kepada Nabi Elisa. Ketika melihat Nabi Elisa berjalan tanpa Nabi Elia, datanglah rombongan Nabi Tuhan kepadanya. Mereka datang dan berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Janganlah suruh pergi." Rupanya rombongan nabi ini yang mungkin juga adalah murid-murid Nabi Elia agak kurang percaya kepada Nabi Elisa yang baru saja diangkat menjadi nabi. Teman-teman, apakah kamu pernah mengalaminya? Karena kamu berbadan kecil, orang kurang percaya kepadamu. Nabi Elisa pun mengalaminya, tetapi ia tidak sedih. Mereka terus mendesak Nabi Elisa. Akhirnya Nabi Elisa berkata, "Silakan kalau kalian mau." Teman-teman tahu, sampai 3 hari lamanya mereka mencari. Barulah mereka menyerah dan mengakui bahwa benar Nabi Elia sudah tidak ada. Coba bayangkan jika mereka nurut sama Nabi Elisa sejak awal. Sesudah itu, Nabi Elisa pun berangkat ke kota Betel. Mungkin ia ada urusan di sana. Berjalan ke Betel itu tidak mudah. Nabi Elisa harus mendaki tanjakan demi tanjakan. Mana udara di sana lumayan panas. Sementara Nabi Elisa susah payah mendaki, tiba-tiba ia bertemu dengan rombongan anak-anak yang baru keluar dari kota itu. Ketika mereka melihat Nabi Elisa, mereka pun tertawa sambil menghina. Mereka berteriak, "Naiklah botak, naiklah botak." Kamu tahu, hal itu tidak boleh dilakukan. Alkitab mengajarkan anak-anak untuk menghormati orang yang lebih tua. Nabi Elisa pun kesal sekali melihat anak-anak membuli orang tua. Nabi Elisa pun mengutuki anak-anak itu. Tidak lama kemudian terdengar suara jeritan dari anak-anak itu. Mereka berteriak, "Tolong, tolong!" Tetapi tidak ada yang bisa menolong mereka. Apa yang terjadi? Rupanya ada seekor beruang lapar yang berasal dari dalam hutan. Beruang ini pun mencabik-cabik tubuh anak-anak itu. Dan Alkitab mencatat hari itu ada 42 orang anak yang dicabik-cabik hingga meninggal oleh beruang itu. Teman-teman, hati-hatilah dengan perkataanmu. Ada pepatah Indonesia mengatakan karena mulut badan binasa. Karena mereka ngomong jelek tentang Nabi Elisa, mereka pun mati menggenaskan.
jaga mulut kamu ya. Kamu harus berhati-hati menjaga mulut kamu. Kamu harus berdoa sebagaimana di kitab Mazmur 141 ayat 3 berkata, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Sekalipun ada hal yang tidak baik ataupun jelek, janganlah kamu mengolok-ngolok ataupun mempermalukan seseorang. Nah, sebelum Nabi Elisa pergi ke Betel, Nabi Elisa didatangi oleh penduduk kota itu. Berkatalah penduduk kota itu kepadanya, cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Lalu Nabi Elisa menjawab, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka pun membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah Nabi Elisa ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang disampaikan Elisa. Teman-teman, hari ini ada 3 kelompok orang yang kita dengar. Yang pertama, kelompok rombongan para nabi yang kurang percaya kepada Nabi Elisa. Yang kedua, ada rombongan anak-anak yang mengolok-olok membuli Nabi Elisa. Dan yang ketiga adalah para penduduk kota yang datang kepada Elisa dan percaya kepada Nabi Elisa. Akhirnya kamu pun mengetahui, rombongan para nabi yang pertama karena ketidakpercayaan mereka pun membuang waktu sia-sia. Dan untuk anak-anak yang membuli Nabi Elisa, mereka pun mengalami kejadian yang sangat tragis. Berbeda dengan penduduk kota. Penduduk kota datang membawa masalah mereka kepada Nabi Elisa dan Tuhan menolong Nabi Elisa. Tuhan menyembuhkan air yang mereka minum sehingga tidak terjadi lagi kematian atau keguguran bayi. Apakah kamu percaya kepada nabi-nabi Tuhan? Kamu sebaiknya percaya kepada nabi-nabi Tuhan. Kamu sebaiknya menghormati para nabi Tuhan. Di gerejamu pasti ada gembala, ada ibu gembala, ada juga mungkin guru-guru sekolah minggu, ada juga mungkin pengerja-pengerja lainnya. Mereka adalah orang-orang yang perlu kita hormati. Karena Tuhan menyuruh untuk kita menghormati orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Itu adalah perbuatan yang baik. Kalau kamu mendengar ada rombongan para nabi yang tidak percaya, ataupun kamu melihat ada anak-anak yang suka membuli meskipun mereka mungkin terpelajar, Alkitab bilang kita tidak boleh mengikuti perbuatan-perbuatan mereka. Tetapi kamu, firman Tuhan berkata di dalam kitab Yudas 1 ayat 20, kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Demikian kisah hari ini, kiranya teman-teman bisa belajar dari Nabi Elisa yang unik, yang dipakai Tuhan luar biasa, dan yang olehnya kita melihat bahwa Tuhan membela para nabi-nabinya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan yang baik yang mengasihi kami, ajar kami untuk menghormati mereka yang lebih tua dari kami. Meskipun kelihatan mereka sederhana, tapi Tuhan tolong ajar kami untuk merendahkan diri kami dan menghormati orang tua kami, guru-guru kami, ataupun pelayan-pelayan rohani lainnya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah menempatkan orang-orang yang menyayangi kami. Berkatilah para gembala sidang, berkatilah guru-guru sekolah minggu kami, dan berkatilah mereka yang melayani firman-Mu. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
memberikan persembahan. Kalian bisa memberikan persembahan kalian di gereja kalian masing-masing. Sebelum memberi, mari kita berdoa. Tuhan, berkati Tuhan, sekarang kami akan memberikan persembahan. Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan memberi, berkati pekerjaan orang tua kami, Tuhan. Hanya inilah doa kami, Tuhan, dalam Yesus. Haleluya, amin. Amin. Sampai di sini dulu tayangan kali ini. Jangan lupa Like, comment, share, and subscribe. sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Dadah.